Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas seputar keajaiban malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa Ramadan ini terbagi menjadi 3. Ada 10 awal, ada 10 tengah, dan ada 10 akhir. Dan Nabi SAW bersabda, khairul a'mal khawatimuha. Sebaik-baik amal itu ditentukan akhirnya. Begitu juga Ramadan, yang menentukan berhasilnya kita di bulan Ramadan itu ditentukan dengan 10 akhir bulan Ramadan. Karena 10 akhir Ramadan terdapat satu kemuliaan. Ada satu malam yang siapapun mendapatkan malam tersebut khairun min alfi syahrin, maka dia akan mendapatkan pahala beribadah satu malam sama dengan orang yang beribadah 84 tahun, atau dalam bahasa Quran 1000 bulan. Maka di pagi hari ini kita akan menjelaskan tafsir daripada suratul Qadar. Karena kalau kita bicara tentang malam Lailatul Qadar, maka Al-Quranul Karim sampai menyiapkan satu surat, dan surat tersebut sampai diberi nama Suratul Qadar, karena menceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Apa saja keutamaan-keutamaannya? Bagaimana cara mencarinya? Apakah di sana ada tanda-tanda yang bisa kita lihat sehingga kita tahu malam itu adalah Lailatul Qadar atau bukan Lailatul Qadar? Dan apa konsekuensi orang yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Inilah pembahasan yang terangkum dalam suratul Qadar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Apa maknanya? Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa makna kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar ini, tentu ada sebuah pertanyaan. Dari mana Al-Quran itu turun dan kemana Al-Quran diturunkan? Karena kalimat inzal turun ini kan harus jelas dari mana dia diturunkan
dan kemana dia diturunkan. Maka Al-Quran diturunkan dari sebuah tempat yang sangat-sangat terjaga, yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pena, qalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada pena, uktub kulla syai'in ila yaumil qiyamah. Catatlah segala sesuatu sampai kiamat dibangkitkan. Maka mulailah pena mencatat apa yang difirmankan Allah, termasuk di dalamnya Al-Quran. Kemudian diletakkan di sebuah papan yang disebut dengan mahfud. Papan itu terjaga. Apa mana terjaga? Terjaga dari para malaikat, di mana malaikat tidak sanggup mengetahui isi daripada Lauhil Mahfud. Terjaga dari jin, bahkan manusia. 3 makhluk yang berakal ini tidak tahu apa isi daripada Lauhil Mahfud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya malaikat tidak tahu tentang takdir Allah. Begitu juga jin dan juga manusia. Lah ketika Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan kolam untuk mencatat dan tintanya sudah selesai habis, maka Allah letakkan lauh itu di atas arasy-Nya. Lah dari Lauhil Mahfud ini Al-Quran diturunkan. Kemana? Ke Baitul Uzza. Di mana Baitul Uzza itu? Di langit pertama. Artinya tidak sampai ke bumi. Lah saat turunnya Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfud, kemudian diletakkan di Baitul Uzza itu, turunnya saat malam Lailatul Qadar. Dari sini Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran secara jumlah, secara keseluruhan, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadr ini bicara tentang permulaan turunnya ayat. Makanya kalau Anda membaca mushaf, maka Anda akan mendapati tartib Al-Quran itu sebelum surah Al-Qadar itu adalah suratul Alaq. Jadi secara tartib Quran, suratul Alaq, baru setelahnya suratul Qadar. Apa korelasinya? Suratul Alaq kita tahu bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dalam suratul Alaq ini adalah 5 ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Saat terjadi malam Lailatul Qadar. Seolah-olah di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjawab suratul Alaq itu kapan turunnya? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi surat setelahnya menjawab surat sebelumnya. Wa suratul Alaq itu turun kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan surat itu di malam Lailatul Qadar. Artinya inna anzalnahu fi lailatul qadr itu bicara tentang permulaan turunnya Al-Quran. Jadi ketika Nabi SAW di usia menjelang 40 tahun 6 bulan sebelumnya, Rasul selalu bermimpi. Mimpinya aneh. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kal falaki subhi, seperti falak subuh. Artinya malamnya bermimpi, besoknya menjadi sebuah kenyataan. Ketika Nabi SAW genap usianya 40 tahun, maka Nabi SAW pun kemudian tafakur di sebuah gua selama 1 bulan Ramadan. Maka tepat di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan yang lainnya, di malam hari itulah Jibril mendatangi Rasul, kemudian memeluk Nabi, kemudian mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tapi Rasul mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Karena yang dipahami Rasul, kalimat membaca itu artinya membaca tulisan. Sementara Rasul tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Makanya Rasul mengatakan, aku tidak bisa baca.
Sampai 3 kali Jibril mengatakan Iqra, 3 kali pula Rasul mengatakan saya tidak bisa baca. Akhirnya Jibril mentalkinkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka 5 ayat pertama dalam suratul Alaq turun kepada Rasul tepat di malam Lailatul Qadar. Berarti pemahaman yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bicara tentang permulaan turunnya Al-Quran. Adapun ayat-ayat dan surat-surat yang lainnya bisa turun di malam Lailatul Qadar, bisa juga turun di luar malam Lailatul Qadar. Tapi permulaannya turun di malam Lailatul Qadar. Ini pemahaman yang kedua. Tafsir yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul qadar, artinya inna anzalnahu fi fadli lailatul qadar, fi sya'ni lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu karena memuliakan Lailatul Qadar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluk itu pasti ada makhluk-makhluk yang dilebihkan dibandingkan yang lainnya. Ketika Allah menciptakan langit, maka langit ke-7 tentu lebih utama dibandingkan langit yang bawahnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk di atas langit, tentu arsy yang lebih utama karena dekat dengan Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, tentu Jibril lah malaikat yang paling mulia. Ketika Allah menciptakan para nabi, maka Rasul kita Muhammad SAW adalah nabi terbaik, bahkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan, tentu Ramadan pemimpin bulan-bulan. Lah ketika Allah menciptakan malam, maka Lailatul Qadar dipilih oleh Allah menjadi malam terbaik. Karena dia adalah malam terbaik, maka Allah pilih di malam itulah Al-Quran diturunkan. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar bukan cerita turunnya Quran, tapi cerita tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ini 3 penafsiran yang masyhur dari kalangan mufassirin. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya turunnya wahyu kepada Rasul? Bagaimana cara turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW? Turunnya wahyu kepada Nabi SAW ada yang sifatnya kifahan, di mana Jibril datang kepada Rasul, mentalkinkan ayat, kemudian Rasul mengulangnya. Seperti ketika turunnya suratul Alaq di Gua Hira, Jibril mentalkin dan Rasul mengulangnya. Kemudian yang kedua, terkadang Nabi SAW berjumpa langsung dengan Allah, kemudian berdialog tanpa perantara Jibril, seperti dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi langsung berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha, kemudian berdialog di balik tabir yang menabiri Allah subhanahu wa ta'ala, dan tabirnya Allah adalah cahaya. Dalam riwayat tabirnya Allah adalah api. Kemudian Rasul berbincang di balik tabir dengan Allah secara langsung tanpa perantara Jibril. Kemudian terlahirlah syariat 50 waktu sholat yang berakhir menjadi 5 waktu sholat. Kemudian yang ketiga, terkadang wahyu itu sampai kepada Rasul lewat mimpi. Karena mimpinya para nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi kita. Sebagaimana Ibrahim ketika bermimpi menyembelih putranya, betul-betul disembelih, maka dia terjaga dari mimpinya. Kemudian dia tahu ini perintah Allah, dipanggilnya Ismail dan mengatakan, ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi, ayahmu menyembelih dirimu, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail, anak yang cerdas, dia mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah, lakukan saja, dan engkau akan dapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Artinya mimpi para nabi itu wahyu. Jadi thariqah yang ketiga, turunnya wahyu itu dengan cara mimpi. Kemudian yang keempat, terkadang Jibril datang kepada Nabi SAW dan langsung memasukkan Al-Quran ke dada Nabi. Tiba-tiba Rasul sudah hafal saja. Jadi Jibril datang,
meletakkan satu surat yang akan diturunkan atau beberapa ayat yang akan diturunkan langsung ke dada Rasul, dan Rasul sudah bisa menghafalnya. Dan itu paling berat yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdebat dengan seorang anak kecil Yahudi yang dipersangkakan Dajjal oleh para sahabat, diantaranya Umar ibn Khattab, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah ibn Umar, Hafsah, dan yang lainnya mengatakan budak itu adalah Dajjal. Budak Yahudi, karena ciri-cirinya seperti Dajjal. Maka Nabi SAW ingin menguji apakah dia Dajjal atau tidak. Ketika itu Jibril sangkakan Dajjal itu. Kata Nabi SAW, wahai Saf, wahai Ibnu Sayyad, tebak apa yang ada dalam hatiku. Tiba-tiba Ibnu Sayyad mengatakan, duh. Maka Rasul mengatakan, ikhsa falan ta'dua qadrak. Menyingkir engkau wahai bocah, karena engkau tidak bisa melanjutkan kata-katamu. Sebenarnya Ibnu Sayyid sudah benar ingin mengatakan duhon, tapi dia tidak bisa lengkap mengatakan duhon, sehingga dia mengatakan duh. Artinya bahwa Nabi telah turun padanya suratul duhan, langsung dimasukkan oleh Jibril ke dada Rasul, dan Rasul langsung menghafalnya. Dan banyak lagi cara turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri terdiri dari dua kalimat, lailatun al-qadari. Apa itu laila dan apa itu al-qadar? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut lailatun dengan kalimat tunggal atau dalam bahasa Arabnya mufrad, dan tidak menyebut dengan kalimat layali jama', artinya banyak. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat tunggal lailatun, artinya satu malam, berarti Lailatul Qadar itu hanya ada satu malam dalam setahun itu. Karena Allah tidak mengatakan layali, malam-malam, tapi menggunakan tunggal mufrad, artinya Lailatul Qadar itu hanya terjadi dalam satu malam saja, dan itu dalam setahun hanya satu malam. Dan itu ada di bulan Ramadan, lebih tepatnya di akhir Ramadan, di 10 akhir, lebih tepatnya lagi di tanggal-tanggal ganjilnya, lebih tepatnya lagi mungkin sekitar 21, 23, 25, 27 atau tanggal 29. Kita disuruh mencari. Tetapi menjadi khilaf para ulama, apakah Lailatul Qadar itu masih ada sampai sekarang ataukah tidak ada? Ada yang mengatakan, sebagian para ulama, bahwa Lailatul Qadar itu ketika disebutkan malam turunnya Al-Quran, seolah-olah malam itu dikaitkan dengan sebuah peristiwa, dan Al-Quran turun di malam itu, karena seolah-olah ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, kemudian dikaitkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran, maknanya Quran itu sudah turun dan hari ini tidak turun lagi. Berarti Lailatul Qadar sudah berlalu, tidak ada Lailatul Qadar lagi. Kemudian pendapat yang kedua, Lailatul Qadar itu terulang, akan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah memberitahu Rasul akan terjadi Lailatul Qadar itu pada tanggal sekian. Senanglah Nabi, karena Rasul bisa menentukan tanggal Lailatul Qadar, dan itu atas pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya Rasul datang menjumpai para sahabat, ingin memberitahu tanggal Lailatul Qadar. Tiba-tiba di tengah jalan ada dua sahabat ini sedang bertengkar. Suaranya meninggi, bahkan di atas suara Nabi. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara nabinya. Sahabat ini makin bertengkar. Maka datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya mau memberitahu malam Lailatul Qadar berapa tanggalnya, tapi karena sibuk mendamaikan, Rasul pun dilupakan. Ketika dilupakan itulah, maka dalam riwayat farufi'at,
maka Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya terulang tapi kemudian diangkat. Kemudian pendapat yang ketiga, Lailatul Qadar itu tidak diangkat dan akan terulang setiap tahunnya, setiap bulan Ramadan. Dan ini pendapat yang kuat yang terakhir. Mari kita debatkan antara tiga pendapat ini. Bagi pendapat yang pertama, kalau Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu malam dan tidak akan terulang sampai kiamat, maka begitu juga dengan puasa. Harusnya Ramadan itu hanya terjadi di zaman Nabi saja. Kenapa terulang sampai sekarang? Setiap tahun kita berpuasa Ramadan. Ketika puasa terulang, Lailatul Qadar pun juga terulang. Adapun kemudian terulang kemudian terangkat. Kalimat terangkat ini ada dua makna. Maksudnya terangkat, diangkat Lailatul Qadarnya, atau angkat soal pengetahuan kapan Lailatul Qadarnya. Karena kalimat rufiat diangkat ini ada dua makna. Apakah yang diangkat itu Lailatul Qadarnya, ataukah pengetahuan tentang Lailatul Qadarnya? Tanggal berapanya tidak tahu. Dan dalam kaidah idza tatarraqal ihtimal batalal istidlal. Kalau seandainya sebuah makna itu kemudian bercanggah satu dengan yang lainnya, batalah sebuah hujah. Apalagi kemudian terbantahkan dengan sabda Nabi SAW, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam akhir Ramadan. Ketika Rasul mengatakan cari, berarti bendanya ada. Kalau bendanya tidak ada, tidak mungkin Rasul mengatakan cari. Ketika Rasul mengatakan carilah, artinya bendanya ada. Kemudian Rasul menentukan di 10 akhir Ramadan, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil. Artinya Lailatul Qadar itu akan terus terulang setiap tahunnya, dan itu hanya terjadi dalam satu malam. Dan malam itu ada di bulan Ramadan. Taib. Lailatul Al-Qadari. Apa makna qadar di sini? Ada yang mengatakan bahwa qadar itu artinya kemuliaan. Ketika kita mengatakan fulan dzatu qadrin, si fulan memiliki keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, maka malam Lailatul Qadar itu artinya malam yang istimewa. Kenapa istimewa? Pertama, karena malam itu Allah yang pilih untuk menurunkan kalamnya, untuk menurunkan wahyu Allah kepada Rasulnya. Allah pilih di malam itu. Kenapa Allah pilih malam itu? Tidak mungkin Allah memilih malam itu kalau tidak ada kemuliaan. Maka karena malam itu memiliki kemuliaan, maka Allah jadikan malam itu sebagai malam turunnya Al-Quran. Yang kedua, malam itu menjadi istimewa karena orang yang menghabiskan malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu punya kemuliaan. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam ayat selanjutnya, Lailatul Qadrin khairun min alfi syahrin. Sampai mulianya malam itu, orang yang beribadah satu malam itu saja bisa dilipat gandakan seolah-olah dia beribadah 1000 bulan. Dan ini keistimewaan luar biasa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, qadrin itu artinya Lailatul Qadri. Qadri itu artinya at-tadyik. Berarti Lailatul Tadyik. Apa tadyik itu? Tadyik itu artinya sempit. Malam yang sempit. Kenapa malam itu sempit? Maka lihat ayat setelahnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena di malam itu para malaikat turun, memenuhi bumi. Tidak ada satu tempat di bumi, lautannya, daratannya, hutannya, bukitnya, gunungnya, lembahnya, padang pasirnya, kecuali ada malaikat di situ. Saking banyaknya sehingga menyempitkan bumi. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah riwayat bahwa jumlah para malaikat itu di malam Lailatul Qadar yang turun, adaduhum ka'adadil hasa. Jumlah mereka seperti jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Kita menghitung kerikil satu lori saja, kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya.
Bagaimana kalau seandainya kerikil di permukaan bumi dihitung? Siapa yang bisa menghitungnya? Malaikat yang turun sebanyak itu menunjukkan bahwa malaikat itu jumlahnya banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ma wa la ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah yang turun saat malam Lailatul Qadar itu. Karena tidak ada satu jengkal kecuali para malaikat di bumi, maka bumi menjadi sempit karena berdesak-desakannya para malaikat. Maka disebut Lailatul Qadri, itu artinya Lailatul Tajik, malam yang sangat sempit karena disempitkan dengan para malaikat. Ini makna yang kedua. Dan ingat, ketika malaikat turun, artinya malaikat itu membawa rahmat dari Allah, membawa ampunan dari Allah, membawa ketenangan dari Allah untuk kita makhluknya. Ya. Kemudian makna yang ketiga, Lailatul Qadri, Al-Qadri di situ artinya takdir. Jadi malam itu disebut malam takdir. Apa maksudnya? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam itu takdir manusia akan didaur ulang kembali setahun yang akan datang. Rizkinya berapa? Bahagianya berapa? Susahnya berapa? Su'ul khotimah, apakah husnul khotimah? Panjang umurkah, pendek umurkah? Banyak rizkikah, sedikit rizkikah? Banyak bahagianya atau sedikit bahagianya, banyak sedihnya? Jadi ditentukan malam itu menentukan nasib seseorang setahun yang akan datang. Makanya sering saya katakan, jangan mempertaruhkan 11 bulan yang akan datang dengan menyanyiakan 10 akhir Ramadan. Karena 10 akhir Ramadan itu menentukan hidup kita 11 bulan yang akan datang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mendaur ulang takdir kembali. Kita tidak tahu. Minimalnya kalau seandainya Allah takdirkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan Allah catat takdir kita, kematian kita dalam 11 bulan yang akan datang, minimalnya kita mati dicatat sebagai orang yang mati husnul khotimah dan tidak mati dalam posisi su'ul khotimah. Karena malam itu yang menentukan. Betapa banyak orang yang kemudian lalai memperhatikan 10 akhir Ramadan. Ada 11 bulan dia pertaruhkan tuh. Mempertaruhkan umurnya, mempertaruhkan rizkinya, mempertaruhkan kebahagiaannya. Maka saya nasihatkan dari media ini, jangan sia-siakan 10 akhir Ramadan. Itu penentu hidup kita 11 bulan yang akan datang. Karena Lailatul Qadri maknanya adalah malam takdir. Fi kulli amrin, setiap takdir kita akan didaur ulang kembali. Karena takdir itu ada yang sifatnya umum, tercatat di Lauhil Mahfuz. Ada yang sifatnya umri, ketika bayi di usia 4 bulan, malaikat turun. Kemudian Allah perintahkan, catat rizkinya, catat bahagianya, catat celakanya. Dan begitu seterusnya. Ada yang disebut takdir tahunan. Nah, inilah takdir tahunan disebut Lailatul Qadrin, malam Lailatul Qadar. Dan setiap hari Allah mentakdirkan, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang susah, ada yang senang, ada yang kaya, ada yang miskin, dan begitu seterusnya. Fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus takdir manusia. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Lailatul Qadar. Lalu apa khususiahnya? Khususan malam Lailatul Qadar itu apa sebenarnya? Istimewanya apa? Kenapa kita disuruh mencari Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Kalau boleh saya jabarkan sedikit. Di bulan Ramadan itu ada 3 ampunan yang Allah tawarkan kepada kita. Pertama, puasa. Tapi tidak semua orang bisa berpuasa. Ketika Nabi mengatakan, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yakin akan perintah, mengharap pahalanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi apakah semua orang bisa berpuasa? Tidak. Ada orang-orang tua tidak sanggup berpuasa. Ada orang-orang sakit yang ditakdirkan dia sakit parah dan
tidak diharap kesembuhannya, dokter mengatakan tidak boleh puasa. Berarti ampunan ini hanya berlaku kepada orang-orang yang berpuasa. Lalu bagaimana nasib yang tidak berpuasa? Apakah mereka di bulan Ramadan tidak ada ampunan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya lewat lisan Rasul, ada alternatif yang kedua. Kalau Anda tidak bisa puasa karena Anda sudah sepuh, sudah tua, atau Anda sakit parah, ada kesempatan yang kedua. Bagaimana caranya? Qiyamul lail, salat tarawih. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat tarawih penuh dengan iman akan perintah, penuh dengan harapan akan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Apakah semua orang bisa tarawih? Ternyata tidak juga. Ada orang-orang yang tidak bisa tarawih. Orang-orang tua, orang-orang yang stroke, orang-orang yang sudah pikun, mereka tidak bisa tarawih. Sudah tidak bisa puasa, tidak bisa tarawih. Lewatlah dua ampunan. Lalu bagaimana nasib mereka? Ketika orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya, ketika orang-orang yang tarawih diampuni dosa-dosanya, bagaimana pula dengan orang tua yang sakit dan begitu seterusnya? Kalau begitu dia tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, sementara Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Maka ada yang ketiga, dan ini pasti bisa dilakukan semua orang. Mau yang muda, mau yang tua, mau anak-anak, mau yang sakit, mau yang sudah sepuh, semua bisa. Apa itu? Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena menghidupkan malam Lailatul Qadar tidak mesti tarawih. Bagi Anda yang tidak bisa tarawih, Anda bisa baca Quran, Anda bisa berzikir, dan semua orang bisa melakukannya. Mau orang tua, mau orang sakit juga bisa. Yang penting jangan tidur. Malam itu dihidupkan untuk ibadah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadrin imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Tiga hadis ini terdapat dalam Sahih ini, dalam Sahih Bukhari. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, artinya menghidupkan malam itu dengan ibadah, penuh iman akan perintahnya, penuh harap akan pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagi Anda yang tidak bisa mencari ampunan lewat puasa, bisa lewat tarawih. Bagi Anda yang tidak bisa mencari ampunan lewat tarawih, lewat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Anda terbaring, yang penting Anda tidak tidur, Anda bisa berzikir. Anda sakit, tidak bisa ke masjid, Anda bisa baca mushaf di tempat pembaringan Anda. Jadi tidak ada alasan di bulan Ramadan itu Anda tidak bisa mencari ampunan, karena ada tiga alternatif. Tidak bisa yang ini, yang itu. Dan itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka khususnya yang kedua, bahwa selain daripada malam Lailatul Qadar itu malam ampunan, yang kedua, malam Lailatul Qadar itu malam dilipat gandakannya pahala kita. Dilipat gandakan pahala kita. Bagaimana tidak? Kalau seandainya Anda di malam Lailatul Qadar itu membaca satu surat saja dalam Al-Quran, anggaplah Anda baca surah Al-Fatihah. Seolah-olah Anda membaca surah Al-Fatihah setiap hari selama 1000 bulan. Anda bisa kalikan. 114 huruf dikali 10 pahala, dikali 1000 bulan. Itu baca surah Al-Fatihah. Ada sedekah 10.000. Berarti kalau 10.000 kita kalikan 84 tahun. Berarti seolah-olah Anda berinfak ratusan juta. Padahal hanya 10.000, tapi infaknya di malam Lailatul Qadar. Anda berzikir, Anda membaca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, la ilaha illallah, seolah-olah Anda sedang berzikir sepanjang hayat selama 84 tahun. Artinya apapun ibadah di malam itu Allah lipat gandakan pahalanya. Anda silaturahim, berbuat baik kepada orang tua yang mungkin Anda berada di Batam, orang tua di kampung. Malam Lailatul Qadar Anda telepon orang tua, minta maaf, hubungkan silaturahim dengan keluarga. Maka seolah-olah Anda sedang bersilaturahim 84 tahun. Hadis wala haraj, terserah Anda cerita masalah ibadah apa saja.
Karena khususnya Lailatul Qadar itu Allah akan lipat gandakan pahala kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, khususnya Lailatul Qadar itu adalah inzalul Quran, di mana Allah turunkan Al-Quran. Artinya Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran sampai Ramadan disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka sekarang puasa ini sudah lewat hampir 10 hari ya, sudah masuk ke 10 hari ya. Artinya sudah akan masuk ke 10 tengah. Jangan sampai kemudian puasa kita selama 10 hari ke belakang, tarawih kita selama 10 hari ke belakang, masih mengeraskan hati kita. Bukti kerasnya hati kita apa? Malas untuk membaca Quran. Masa sudah 10 hari lewat Ramadan, 1 lembar pun kita tidak baca? Atau mungkin 2 lembar kita tidak bisa baca. La haula wa la quwata illa billah. Berat sekali Anda membaca Quran. Kalau bukan kekerasan hati, apa namanya? Masa puasa tidak melembutkan hati Anda? Tarawih tidak melembutkan hati Anda sehingga Anda tidak mau membaca Quran? Padahal ini bulan Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran di bulan Al-Quran. Ini kan bahaya. Ramadan bulan Quran, Anda pula meninggalkan Quran. Kalau Anda meninggalkan Quran di bulan Quran, saya yakin di luar Ramadan, pasti Anda akan lebih meninggalkan Al-Quran. Makanya Nabi SAW pada hari kiamat akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadu tentang umatnya. Apa aduan Rasul kepada Allah pada hari kiamat? Wa qala Rasul, inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku sepeninggalku mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang Al-Quran. Sudah dibacakah Quran itu ataukah tidak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khususiyah yang ketiga adalah inzalul Quran, perbanyak Al-Quran, baca Quran. Kemudian yang keempat, khususiyah Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu Lailatul Salam. Makanya Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu malam penuh dengan keselamatan. Selamat dari apa? Selamat dari gangguan syaitan. Karena malam itu syaitan tidak bergerak. Bukan hanya di borgol. Orang di borgol bisa bergerak. Tapi bergerak pun tidak. Karena malaikat turun. Syaitan akan bersembunyi. Tidak berani keluar. Ya. Kemudian selamat dari hawa nafsu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan banyak malaikat dan akan menjaga kita. Maka malam itu betul-betul Allah selamatkan kita. Dan itu malam keselamatan. Maka rugi kalau seandainya Anda tertidur. Anda kemudian gunakan untuk maksiat, naudzubillah, di bulan Ramadan masih bermaksiat juga. Padahal itu malam keselamatan. Selamat dunia akhirat. Itu yang menentukan keselamatan kita. Kalau Allah takdirkan kemudian di malam itu kita dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, sampai kiamat kita tidak akan masuk neraka. Maka ini kesempatan gitu ya. Ini khususnya keutamaan Ramadan, apa Lailatul Qadar itu, Lailatul Salam, itu malam keselamatan, menentukan keselamatan kita, dunia kita dan akhirat kita. Ya. Dan banyak lagi khususnya gitu ya. Tidak mungkin saya jelaskan juga waktu. Tetapi yang ingin saya jelaskan sebagai tambahan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan akhir daripada Lailatul Qadar. Kapan? Terbitnya fajar. Terbitnya fajar shadiq waktu subuh. Itu akhir atau berakhirnya Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan permulaannya? Al-Quran tidak menyebutkan permulaannya. Al-Quran hanya menyebutkan akhirnya saja. Maka para ulama khilaf tentang masalah permulaan ketika membahas tentang kalimat Lailatul Qadri, Lailah malam. Yang dimaksud malam itu kapan? Kalau akhirnya jelas fajar. Tapi yang dimaksud malam ini kapan? Maka ulama mengatakan malam ini ada dua macam. Ada malam indan nas menurut manusia, ada malam indallah menurut Allah.
Itu berbeda waktunya. Kalau malam menurut kita manusia, ketika terbenam matahari, itulah malam. Menurut kita. Masuk waktu maghrib, berarti masuk malam. Ya. Tapi menurut Allah berbeda. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Allah mengutus para malaikat untuk mencatat yang baik-baik dari hamba-hambanya. Ada yang diberikan tugas sip malam, dan ada yang diberikan tugas sip siang, dan ketemunya di dua salat. Pertama salat fajar, yang kedua salat asar. Artinya ketika malaikat siang hendak bertugas mencatat kebaikan hamba, maka dia turun ketika manusia sedang salat fajar. Kemudian mencatat kebaikan siang itu sampai asar. Kemudian dia naik ke langit untuk melaporkan catatannya. Di waktu yang sama malaikat malam turun ketika manusia sedang sholat asar. Maka ketika dua malaikat menghadap Allah, Allah katakan, "Madza taraktum ibadi?" Sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat-malaikat ini mengatakan, "Atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun." Kami datang mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka sedang sholat. Artinya, kami datang mereka sedang sholat asar, kami tinggalkan mereka sedang sholat fajar. Menurut malaikat malam. Menurut malaikat siang, kami datang mereka sedang sholat fajar, dan kami tinggalkan mereka sedang sholat asar. Dari sini menunjukkan bahwa malam menurut Allah itu ditentukan di waktu asar, bukan di waktu maghrib. Berarti kalau Lailatul Qadar itu maksudnya malam, menurut manusia berarti dimulai maghrib sampai fajar. Tapi kalau malam menurut Allah, maka Lailatul Qadar itu dimulai dari waktu asar dan diakhiri waktu fajar. Wallahu a'lam. Ya. Apakah? Tapi kalau kita ingin mengambil ikhtiyat keselamatan, maka mulailah Lailatul Qadar itu di waktu asar. Makanya orang-orang yang iktikaf di 10 akhir Ramadan disunahkan masuk di waktu asar dan keluar nanti di waktu fajar ketika Idul Fitri. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu dimulai di waktu asar dan diakhiri waktu fajar. Artinya, setat asar saja, setelah asar kita sedekah. Berarti kalau kita bersedekah, sedekah kita akan dilipat gandakan menjadi seolah-olah kita sedang bersedekah 84 tahun atau 1000 bulan. Lepas asar saja kita silaturahim. Karena silaturahim kita dianggap seolah-olah kita setiap hari silaturahim selama 1000 bulan. Setat asar saja kita ambil mushaf, kita baca Quran. Jadi mulailah kita aktivitas ibadah di 10 akhir Ramadan itu dimulai dari asar. Mudah-mudahan 10 akhir yang kita hidupkan itu, satu di antara 10 itu kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan saya pastikan dengan tidak ada keraguan, bagi Anda yang menghidupkan 10 malam akhir dan tidak ada yang Anda tinggalkan, dipastikan Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau seandainya kita memilih-milih tanggal, karena masalahnya penentuan Ramadan itu ada dua hal. Pertama, melihat ru'yatul hilal, melihat bulan. Kalau terlihat tanggal 29 Sya'ban, berarti tanggal 30-nya 1 Ramadan. Tapi kalau tidak terlihat, digenapkan, berarti Sya'bannya 30 hari, baru tanggal 1-nya Ramadan. Dan itu terjadi di zaman para sahabat. Ya, ketika antara penduduk Syam dengan penduduk Madinah berbeda penentuannya. Penduduk Syam melihat hilal, makanya dia berpuasa di hari Jumat. Penduduk Madinah tidak melihat hilal, makanya berpuasa di hari Sabtu. Sehingga karena ada dua penentuan inilah, kita tidak bisa memastikan hari ini ganjil ataukah hari ini genap. Bagi kita ini ganjil, bagi mereka yang berbeda ini genap. Bagi mereka ganjil, bagi kita pula genap. Sehingga selamatnya hidupkan 10 malam. Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra. Ingat, Nabi SAW apabila masuk di 10 akhir Ramadan, Rasul mengambil 3 aktivitas. 1, syadda mi'zarahu. Dia kencangkan sarungnya. Maknanya dia tidak mendekati satu pun istrinya. Padahal istri dia 11, tapi tidak didekati sama sekali.
Kemudian yang kedua, kenapa tidak dekati? Supaya fokus dengan ibadah dan tidak tersibukkan dengan perkara-perkara rumah tangganya. Yang kedua, ahya lailatahu. Rasul menghidupkan malam itu. Kalau 10 awal Ramadan, 10 tengah Ramadan, terkadang Rasul tidur. Terkadang Rasul bangun. Terkadang Rasul sholat, terkadang Rasul tidur. Artinya antara sholat dan tidur. Tapi kalau 10 akhir Ramadan, Rasul tidak pernah tidur. 10 harinya Rasul tidak pernah tidur. Mulai dari Isya sampai subuh. Dan diganti tidurnya di siang hari, tidur kailula. Makanya Anda yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ambil tidur di siang hari supaya bisa terjaga di malam hari. Kemudian yang ketiga, wa aiqadha ahla. Beliau membangunkan keluarganya. Makanya saya nasihatkan bagi Anda yang punya istri, jangan bebankan istri Anda di 10 akhir Ramadan dengan kegiatan yang biasa dia lakukan di aktivitas sehari-hari. Ya nyuci, yang ngepel, yang masak, yang macam-macam. Apalagi kemudian di zaman sekarang 10 akhir Ramadan itu ibu-ibu justru buat kue nggak jelas gitu ya untuk Idul Fitri. Harusnya Anda sebagai kepala rumah tangga ajak istri Anda, jangan bebani mereka, supaya malamnya Anda dan istri Anda serta anak-anak Anda itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga mendapatkan kebaikan sama-sama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan pula Anda masuk surga, Anda jerumuskan istri ke neraka. Ya. Maka nasihat saya bagi para suami, jangan bebankan istri. Ayo, sudah, selama 10 hari jangan disibukkan dengan perkara-perkara rutinitas dia, supaya dia bisa sehat, bisa tidak kecapean di malam hari. Jangan Anda khusyuk, istri pula ngantuk. Artinya supaya Anda dan istri Anda sama-sama bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sama-sama bisa meraih malam Lailatul Qadar. Wallahu alam, ini di antara keajaiban Lailatul Qadar. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura. Baik Ustaz, dan jazakallahu khairan atas perkataan dalam tema di pagi ini, yaitu temanya keajaiban malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Itu banyak yang keutamaan yang tentunya bagi kita semuanya, pemirsa Radio Hang dan juga pendengar Radio Hang dan pemirsa TV. Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kajian ini, dan semoga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan kita ambil manfaatnya. Dan di saat ini berkenaan dengan keajaiban malam Lailatul Qadar, Ustaz. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih ini sangat insya Allah sangat berguna, Ustaz, buat para pendengar Radio Indonesia. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. 3 pertanyaan ini berhubungan semuanya nih, Ustaz, ya. Iya. Yang pertama adalah gini. Pertanyaan pertama adalah, apakah setiap muslim, Ustaz, dapat mengalami malam Lailatul Qadar setiap tahunnya? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tuh baru mendapat malam Lailatul Qadar? Nah, yang ketiga terakhir itu sebenarnya berarti tepatnya itu pada malam pertama, kemudian ketiga, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Tentang apakah seorang muslim bisa mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun? Bisa. Bisa saja kalau dia mencarinya. Dan Nabi SAW mengatakan, faman haruma khairaha faqad khurim. Barang siapa yang Allah haramkan mendapatkannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan selamanya. Artinya kalau orang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, celaka dia. Tapi siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka Allah berikan kebaikan selamanya bagi dia. Bagaimana tidak? Orang mendapatkan Lailatul Qadar, Anda 1 kali sholat saja, seolah-olah Anda sholat selama 84 tahun. Belum tentu usia kita sampai segitu. Belum tentu. Seolah-olah Lailatul Qadar ini menghibur hati Nabi SAW ketika Nabi SAW melihat usia dirinya dan umatnya itu sangat pendek. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Lihat, Lailatul Qadar 84 tahun. Tapi usia umat Islam 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lewat itu. Jadi seolah Allah ingin melipur lara Rasul, membahagiakan jiwa Nabi.
ketika melihat umat-umat dulu panjang-panjang usianya, sehingga dengan panjangnya usia memungkinkan mereka banyak beramal, dengan banyaknya beramal memungkinkan mengumpulkan pahala, sementara umat Islam, umat Rasul ini pendek usianya, untuk beramal banyak itu mustahil, apalagi mengumpulkan pahala. Maka sebagai bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa menjangkau umat sebelum kita. Karena ada satu malam yang seolah-olah kita hidup selama 1000 bulan. Kalau itu mendapatkan satu Lailatul Qadar di satu Ramadan. Anda yang sekarang usianya mungkin 50 tahun, mulai dari balik 15 tahun. Anda bisa bayangkan kalau setiap tahun Anda mendapatkan Lailatul Qadar, seolah-olah Anda ini usianya ratusan tahun, bisa 1000 tahun lebih. Ya kan, artinya bahwa kita tidak mustahil menjangkau usia-usia umat dulu secara pahala. Dan ini keistimewaan Lailatul Qadar. Ya, jadi seolah-olah ingin menghibur Nabi SAW, jangan sedih, walaupun umatmu pendek, tapi bisa menjangkau usia umat sebelum engkau, umatmu bisa beramal dan bisa menjangkau amalan mereka. Adapun apakah ada tanda-tandanya? Ya, tanda-tandanya ada. Seperti Nabi SAW mengatakan malam itu adalah malam yang sangat indah, di mana ada tambahan cahaya bulan. Kemudian juga rasanya tidak terlalu dingin, terlalu panas, cuacanya juga sepoi-sepoi, artinya angin pun tidak membahayakan, dan begitu seterusnya. Kemudian di pagi harinya juga kita melihat matahari seolah-olah tidak silau, ya. Dan itu alamat yang paling jelas biasanya di pagi hari. Ketika kita malamnya Lailatul Qadar, maka pagi harinya kita mampu melihat matahari dan tidak silau. Kalau kita di hari biasa melihat matahari itu mungkin sebentar saja, ya sudah capek mata kita ini. Tapi kalau malamnya Lailatul Qadar, paginya itu matahari kok bisa dipandang oleh kita agak lama, berarti malam itu terjadi malam Lailatul Qadar. Dan orang yang hendak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu macam-macam. Bisa lewat mimpi. Ya, seperti para ulama salaf dulu bermimpi. Kemudian juga ada tambahan iman, seolah-olah di malam itu kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla semangat beribadah, berbeda dengan malam yang lainnya. Karena memang malam itu malam selamat, tidak ada yang goda, ya kan, hawa nafsu tertundukkan, setan terikat, dan begitu seterusnya. Sehingga orang yang akan mendapatkan malam itu tidak tahu seolah malam itu kok iman dia meningkat, hati dia senang, hati dia tenang gitu ya. Jadi ada tambahan iman, takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dan bukan berarti Lailatul Qadar itu sebagaimana ada prasangka orang gitu ya, melihat daun jatuh, oh, ini malam Lailatul Qadar, atau melihat kok air lautan tiba-tiba hilang asinnya jadi tawar, oh, ini berarti Lailatul Qadar, atau mendapatkan harta karun. Bukan. Lailatul Qadar itu bukan itu. Lailatul Qadar itu bicara tentang keutamaan malam, ya, keistimewaan malam. Siapa yang beribadah di malam yang istimewa itu, maka akan lipat gandakan pahalanya. Siapa yang tidak diberikan taufik oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar, maka celakalah dia. Oleh karena itulah maka jadikan 10 akhir Ramadan nanti, sebentar lagi kan, 10 hari setelah 10 hari tengah ini, kita akan masuk di Lailatul Qadar. Maka saya nasihatkan terus agar carilah Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil. Tetapi Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada kita. Pertama, seolah-olah Rasul ingin mengatakan jangan sibuk mencari tanda-tanda. Kalau orang sibuk mencari tanda-tanda, dia akan hilang Lailatul Qadar. Karena asli cari tanda-tanda saja. Betul nggak malam Lailatul Qadar? Betul nggak? Ragu, yakin. Akhirnya tidak dapat Lailatul Qadar. Jangan sibukkan mencari tanda-tanda. Sudah, hidupkan saja 10 akhir Ramadan itu. Maka Anda melihat tanda-tanda atau Anda tidak melihat tanda-tanda, kalau Anda hidupkan 10 akhir Ramadan, dipastikan Anda dapat Lailatul Qadar. Selesai. Itu simpelnya seperti itu. Ya. Kemudian juga sibukkan dengan ibadah. Karena ada orang-orang yang kemudian naudzubillah di malam Lailatul Qadar itu dihabiskan untuk tidur, dihabiskan terkadang untuk kuliner, dihabiskan untuk main-main gitu ya. Naudzubillah. Anda pertaruhkan 11 bulan yang akan datang dengan 10 akhir Ramadan, rugi. Akal di mana? Nasib itu dipertaruhkan. Oleh karena itulah, maka kalau Anda ingin bahagia 11 bulan ke depan, maka carilah Lailatul Qadar.
kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah sempitkan rezeki kita ini setelah mendapatkan Lailatul Qadar, minimalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Betapa banyak orang yang dilimpahkan rezekinya tetapi diperbanyak pula penyakitnya sehingga habis hanya untuk mengobati penyakitnya saja. Ya, minimalnya 11 bulan yang akan datang anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangan istri dan suami menjadi pasangan yang soleh dan soleha, punya tetangga yang baik, usianya diberkahi. Nah, minimalnya seperti itu. Atau yang sering saya katakan, minimalnya kalau Allah takdirkan kita meninggal, maka kita meninggal di atas husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dan kembali tadi sudah dijawab semuanya pertanyaan, dan berikutnya Ustaz, masih tentang Lailatul Qadar. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana korelasinya Ustaz ya? Korelasinya antara malam Lailatul Qadar yang insya Allah bisa, apabila seorang hamba diperjumpakan Allah dengan malam Lailatul Qadar, berarti dia bisa mendapatkan sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dengan doa yang ucapan di di luar bulan Ramadan. Itu masih gimana? Apakah itu menandakan dia menjadi seorang orang yang husnul khotimah atau tidak? Itu gimana? Ya, alhamdulillah. Ada beberapa amalan yang diperintahkan ya di malam Lailatul Qadar itu. Tentu amalan yang pertama adalah dengan al-qiyam. Habiskan malam itu untuk qiyamul lail. Mungkin taraweh nanti ditambah dengan tahajud malamnya. Jadi disibukkan dengan ibadah kan gitu ya. Kemudian yang kedua, i'tikaf. Kalau memang bisa i'tikaf. Karena i'tikaf itu salah satu modal besar orang mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang beriktikaf dipastikan dapat Lailatul Qadar. Karena orang yang diiktikaf itu artinya dia meninggalkan dunia dan lari kepada akhirat. Karena kalau orang sudah di masjid itu suasananya berbeda dengan ketika ada di luar masjid. Sebab dorongan orang-orang yang ada di rumah Allah itu kan maunya ibadah saja. Tetapi orang di luar masjid itu pasti ada dorongan syahwat. Banyak godaan di luar itu. Wanita-wanita yang tidak menggunakan pakaian-pakaian syar'i. Kita bisa lihat di jalan-jalan gitu ya. Tetapi kalau di masjid, apa yang mau dilihat? Sehingga memungkinkan untuk menjaga diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu modal terbesar orang mendapatkan Lailatul Qadar, i'tikaf. Kemudian yang ketiga, selain daripada i'tikaf, adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Perbanyak baca Quran di 10 akhir Ramadan itu. Dan itu juga yang menyumbang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian juga perbanyak amal soleh. Bagi Anda yang mungkin sibuk sehingga tidak bisa i'tikaf. Ya, Anda mungkin di rumah. Tidak bisa karena pekerjaan kantor. Apalagi Anda seorang pekerja yang ditentukan pekerjaan itu. Kalau Anda tinggalkan Anda tidak bisa makan dan begitu seterusnya. Anda bisa beramal soleh dengan amal-amal soleh yang lainnya. Anda bisa sibukkan dengan sedekah. Bisa sibukkan dengan dzikir. Bisa sibukkan dengan baca Quran. Di tengah-tengah aktivitas Anda yang mungkin bekerja di malam hari gitu kan. Anda bisa dengan amal-amal soleh yang lainnya. Termasuk juga doa yang diajarkan Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, in adraktu Lailatul Qadri. Kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar, famada aqul? Kira-kira apa yang harus aku katakan? Maka Nabi SAW mengatakan, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan, wahai Aisyah, ya Allah, sungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, suka kepada yang memaafkan, maka maafkanlah diriku. Artinya memang Lailatul Qadar itu tempatnya kita meminta maaf. Ya, tempatnya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sendiri zat yang maha pemaaf, zat yang maha pengampun, zat yang maha pengasih dengan hamba-hambanya. Maka malam itu mintalah ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Mintalah maaf akan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga maafkan setiap orang yang pernah menyakitinya. Lapangkan dada kita, jangan ada dendam di malam itu. Jangan ada hasad, jangan ada dengki. Pokoknya lapangkan, alam nasyrah laka sadra. Kalau bisa, lapangkan dada kita selapang-lapangnya. Ya, maafkan semua orang yang menyakiti Anda dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin saya terakhir mengenai malam Lailatul Qadar ini, karena malam Lailatul Qadar itu dibutuhkan sebagai orang-orang yang tentunya kaum muslimin yang memberikan waktunya khusus di 10 hari terakhir Ustaz.
pertanyaan begini Ustaz, iktikaf itu harus di masjid Ustaz. Apakah harus di masjid jami atau di musola atau mungkin di musola di rumah Ustaz atau gimana? Ya, alhamdulillah. Masalah itikaf sendiri sebenarnya masih ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwa itikaf itu berdasarkan hadis Nabi SAW, la itikafa illa fi masajidis salas, tidak ada itikaf kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Artinya selain 3 masjid tidak ada itikaf. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain tidak. Itikaf itu tidak mesti di 3 masjid. Bisa di masjid-masjid jami. Dan itu berdasarkan keumuman Al-Quran. Wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian beritikaf di masjid-masjid. Dan di pendapat Madzhabul Arba, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, membolehkan itikaf di semua masjid. Dan sebaiknya di masjid yang di situ ditegakkan sholat Jumat. Sebab kalau seandainya Anda beritikaf di musola, ketika bertepatan dengan hari Jumat, Anda harus keluar. Kalau Anda keluar, batal itikafnya. Ya, tapi kalau Anda itikaf di masjid jami, waktu sholat Jumat Anda tidak keluar. Ya, waktu sholat Jumat tidak keluar. Boleh keluar itu kalau memang ada hajat mendesak seperti makan, minum, yang tidak disediakan, terpaksa lah. Itu pun habis makan, minum, langsung pulang lagi. Bahkan kalau seandainya ada kematian pun, kita dilarang untuk keluar mengikuti jenazah. Ya, memang harus fokus di masjid gitu ya. Tapi apakah itikaf itu harus 1 bulan? Tidak. Maksudnya ini itikaf ala Nabi. Kalau ingin sesuai dengan sunnah Nabi, ya itikaf 10 hari. Dengan perhatikan pembatal-pembatalnya. Ya. Tapi boleh juga itikaf itu, ya walaupun hanya 1 malam, 2 malam, 3 malam, 1 jam, 2 jam, tidak masalah. Karena itikaf itu artinya luzumul masjid taqarruban ilallah. Jadi ada niat kita tinggal di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi walaupun hanya 1 hari kita berniat, ya Allah saya ingin itikaf 1 hari ini, kemudian beribadah di masjid, ada sudah itikaf walaupun 1 hari. Ya sudah masuk pada mana itikaf. Tapi sunnahnya itikaf itu 10 hari. Karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Bahkan ketika Rasul beritikaf, mulai dari disyariatkannya itikaf sampai Rasul wafat, Rasul tidak pernah meninggalkan itikaf. Bahkan setelah Rasul meninggal pun istri-istrinya melanjutkan sunnah itikaf. Maka dari sini ulama mengatakan bahwa itikaf itu bukan sunnah biasa, tapi hukumnya sunnah muakkad. Kenapa disebut muakkad? Artinya Rasul tidak pernah meninggalkan walaupun sunnah. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, Ustaz. Abu Mairah, insyaallah kesempatan begitu dahsyat ya, begitu bermanfaat insyaallah bagi kita semuanya, pendengar Johan dan juga pemirsa TV. Keajaiban malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita masih di 10 bulan awal ya, 10 hari, maksudnya 10 hari awal di bulan Ramadan ini masih ada mungkin insyaallah 19 atau 20 hari lagi. Kita persiapkan diri kita, keimanan kita, semuanya persiapkan.